Halo teman-teman dan Bu Yesi, nama aku Michael Zidan dari kelas 9K. Kali ini aku akan bikin video cara membuat tape. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Nah, sebelum aku lanjut ke alat dan bahannya, aku pengen jelasin nih tujuan praktikum aku, yaitu membuat tape dari singkong. Nama latin singkong yaitu Manihot utilissima dengan menggunakan ragi. Singkong itu termasuk jenis umbi akar ya guys ya. Nah, terus teori pendukungnya itu pangan ini tuh merupakan hasil bioteknik konvensional yang suka dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tape merupakan kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi karbohidrat. Nah, karbohidrat diperoleh dari bahan umbi-umbian atau serealia. Sedangkan ragi itu yang digunakan buat proses fermentasinya. Di dalam raginya itu tuh terdapat jamur-jamur seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, dan Acetobacter aceti, Aspergillus sp, dan Endomycopsis burtom, dan lain-lain. Jadi kita langsung lanjut ke alat dan bahannya dan proses pembuatan tapenya. Di sini ada singkongnya, ada parutan kalau nanti aku butuh, ada daun pisang, ada pisau, talenan, baskom. Ini jujur tadi singkongnya dipotongin sama nenek aku lagi baca buku, tiba-tiba langsung dipotongin gitu, makanya aku beli lagi singkongnya supaya aku bisa nunjukin ke kalian cara motongnya dan cara ngebersihinnya. Sama nanti ada langsung dan toplesnya. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita potong singkongnya sesuai dengan ukuran yang kalian mau. Kalau udah kepotong kayak gini, langsung aja kita kupas kulitnya ya guys ya. Pakai pisau tentunya. Nah guys, for your information, tape itu adalah salah satu makanan tradisional yang populer di daerah Jawa Barat, khususnya Bandung. Nama lain tape yaitu dalam bahasa Sunda itu pewiyeum. Nah, ciri khas tape itu biasanya dia semi cair, lunak, berasa manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur yang lengket. Tape juga bisa dibuat dari beras ketan, nama latinnya Oryza sativa. Kalau kalian udah potong kulitnya, langsung aja kita cuci singkongnya, terus kita keruk supaya getah-getah yang ada di singkong ini nggak tersisa ya guys ya. Nah, kalau di Jawa Timur itu mereka lebih sering menyebutnya sebagai tape puhung. Nah, sedangkan orang Banyumas menyebutnya tape budin atau kenyas. Tape juga terkenal loh di kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara, dengan nama lokal yang berbeda-beda. Misalnya di Malaysia, nama lokalnya itu tapai pulut, basi binubran dari Filipina, chow Kamboja, khao mak dari Thailand, dan Chuneng, nah, nama lokal dari Cina. Udah kita masukin ke langsung guys. Tunggu selama 25 menit. Nah oke, sambil kita nunggu singkongnya 25 menit, kita halusin lagi aja dulu ya. Pakai kira-kira secukupnya kalian aja guys. Nah, ragi ini tuh yang memiliki peranan sinepis. Dia tuh di dalam ragi ini terdapat kandungan mikroorganisme yang bisa mengubah bahan baku singkong atau tape ketan itu bisa menjadi tape guys. Dalamnya ada jamur Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter aceti.
Nah, mikroorganisme tersebut yang membantu proses fermentasi pada singkong menjadi tape. Nah, teman-teman, konsumsi tape yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan loh. Selain itu, beberapa jenis bakteri yang sudah digunakan dalam pembuatan tape berpotensi menyebabkan penyakit pada organ-organ dengan sistem imun yang terlalu lemah seperti anak-anak, balita, kaum lanjut usia, dan penderita HIV. Nah, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, konsumsi tape tidak boleh berlebihan, harus dilakukan secara terkendali, dan pembuatannya serta penyimpanannya pun dilakukan dengan higienis. Nah, kalau udah 25 menit kita matiin kompornya. Terus kita angkat singkongnya. Kalau udah diangkat dari panci, kita tungguin sampai dingin supaya mikroorganisme di dalam ragi nggak rusak gara-gara singkongnya terlalu panas. Kita tunggu sampai singkongnya dingin. Sebelum jadi tape, aku pengen cobain singkongnya sebelum menjadi tape. Teksturnya kayak gini guys, kira-kiranya padat. Rasanya tawar gitu, aromanya aroma khas singkong. Tawar tuh sama ada manis-manisnya sedikit. Biar nunggu singkongnya dingin, kita bersih-bersih tempatnya. Nanti tempatnya buat naruh singkongnya yang udah ditaburin sama raginya. Kalian bisa pakai toples atau tempat kayak gini. Kalau nggak punya di rumah, beli di warung. Nah, habis kalian bersihin toplesnya, aku pengen bersihin daun pisangnya. Oke, karena singkongnya udah dingin, jadi kita langsung taburin aja raginya. Aku udah cuci tangan ya btw guys. Semuanya udah ditaburin sama ragi, kita tutup rapat lagi pakai daun pisang. Kenapa sih harus ditutup rapat? Supaya nanti apa ya, kan tape ini kan dia fermentasinya anaerob ya, fermentasi tanpa oksigen. Nah, kalau kita tutupnya nggak rapat, itu bakal asam guys, karena fermentasi oxidable aset itu terjadi tuh gara-gara dia tuh terdapat oksigen. Makanya kita harus tutup sama rapat. Dan kita tunggu hasilnya 3 hari berikutnya. Nah, oke teman-teman, jadi tapenya udah 3 hari aku fermentasiin, dan langsung aja kita buka dan kita cobain sama-sama. Ini dia tapenya teman-teman. Dari sini aja udah kecium nih aromanya. Langsung aja kita buka bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi tapenya udah aku ambil. Nah, sekarang kita coba buka sama-sama dan kita coba sama-sama. Kayaknya sih harus pakai masker BTW, tangan aku udah cuci tangan. Gila wangi. Oke. Teman-teman, tape aku. Yuk langsung aja kita cobain bareng-bareng. Kamu mau main ke sini.
aja kita coba bareng-bareng. Teksturnya kayak gini, lembut banget tuh. Yuk kita langsung coba bareng-bareng ya. Aromanya sih kayak aroma singkong gitu, aroma tape, aroma khas tape. Ya kita coba. Rasanya manis gitu, terus ada asam-asamnya dikit. Nah jujur nih teman-teman, pas aku coba pengen kok rasanya kayak ada pahit-pahitnya gitu, ada pahit-pahitnya dikit, tapi rasanya tuh cenderung ke asam manis gitu, dan aromanya juga nggak ada aroma busuk. Tapi aku bingung sih, ini sih manis asam dong, manis terus ada asam-asamnya dikit. Nah bau dari si tape itu tuh dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah kalau kalian mau tahu, kak kenapa sih tapenya itu kayak ada rasa asam-asamnya? Nah kalau kan tape itu kan seperti yang tadi kemarin aku bilang, kalau kalian tutupnya nggak rapet itu rasanya tuh makin asam guys. Makanya kalau kalian buat harus tutupnya kayak rapet. Ini pasti asamnya. Oh ya, dan itu manfaat dari makan kayak bisa melancarkan pencernaan, meningkatkan imunitas, mencegah anemia, menguatkan fungsi otot dan lain-lain. Ini juga jadi bisa disimpulkan kalau tape itu produk dari bioteknologi konvensional, bioteknologi tradisional. Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tape ini juga bisa diolah jadi berbagai bahan hidangan, misalnya kayak tape goreng dan lain-lain. Jadi dia meningkatkan harga dari singkongnya tersebut sebelum jadi tape. Nah juga bermanfaat bagi dalam bidang segi ekonomi. Jadi bisa disimpulkan kalau tape ini ya termasuk produk bioteknologi konvensional lah, karena dia mensejahterakan kehidupan manusia lewat bantuan dari mikroorganisme. Oke guys, sekian ujian praktek IPA aku. Semoga bermanfaat dan kalian bisa coba juga di rumah cara bikin tape, dan juga semakin bisa memanfaatkan produk bioteknologi konvensional yang lainnya. Sekian dan terima kasih.